Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Usman B. Oktaviani MPD selaku dosen umum tinggi dan teman-teman yang berkenan hadir. Perkenalkan, nama saya Ketul Zik, kelas C11 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi atau presentasi dari proposal saya yang berjudul Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas 5 SD Negeri 14 Bawah. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Kedisiplinan belajar adalah suatu cara untuk membantu anak agar dapat mengembangkan pengendalian diri mereka selama proses belajar. Menurut Maria J. Wanta, tahun 2005, halaman 140, anak dapat memperoleh suatu batasan untuk memperbaiki tingkah lakunya yang salah dengan disiplin. Kedisiplinan juga membantu memperoleh perasaan puas karena kesetiaan dan kepatuhannya, dan juga mengajarkan kepada anak bagaimana berpikir secara teratur. Kedisiplinan dalam nilai karakter bangsa adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada ketentuan dan peraturan. Kedisiplinan belajar itu sangat penting bagi siswa untuk meningkatkan prestasi belajar mereka. Ali Imran, tahun 2011, halaman 172. Yang B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah yang terjadi di kelas 5 SDN 14 Jakarta sebagai berikut. 1. Terjadinya beberapa pelanggaran yang dilakukan siswa terkait kedisiplinan. 2. Kedisiplinan siswa dalam belajar belum terlaksana dengan baik. 3. Siswa tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan 4. Siswa tidak memperhatikan pelajaran. Yang kelima, siswa belum memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam menjaga kebersihan. C. Pembatasan masalah penelitian. Penelitian ini dibatasi pada kedisiplinan belajar siswa kelas 5 SDN 14 Bapak. D. Rumusan masalah. 1. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kedisiplinan belajar siswa kelas 5 SDN Negeri Batu Ampar. Yang kedua, bagaimanakah cara menerapkan kedisiplinan siswa di SDN 14 Batu Ampar. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa SDN 14 Batu Ampar. Dan E. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedisiplinan belajar siswa kelas 5 di SDN Negeri 14 Batu Ampar. Dan F. Manfaat penelitian. 1. Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedisiplinan belajar kepada guru, sehingga apabila terjadi pelanggaran, guru dapat segera mencari solusi yang tepat. Yang kedua, bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti sebagai calon guru mengenai kedisiplinan belajar. Bab 2, landasan teori. A. Pengertian kedisiplinan. Kedisiplinan berasal dari kata disiplin. Disiplin berarti dari bahasa Latin discipline yang berarti belajar. Purwa Dwinta Panji Anugrah, tahun 2006, halaman 46, menyebutkan bahwa disiplin memiliki dua pengertian. Pertama, disiplin adalah latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatan selalu mentaati tata tertib. Kedua, disiplin adalah ketaatan pada aturan dan tata tertib. Menurut Maria J. Wanta, tahun 2005, halaman 140. Disiplin adalah suatu cara untuk membantu anak agar dapat mengembangkan pengendalian diri. Yang B. Kedisiplinan belajar di sekolah. B. Kedisiplinan belajar di sekolah. Kedisiplinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kedisiplinan siswa selama mengikuti proses belajar mengajar. Kedisiplinan belajar merupakan hal yang amat menentukan dalam proses
penerapan pencapaian tujuan pendidikan. Maman Rahman tahun 1997 halaman 170 menyatakan bahwa perilaku kedisiplinan sekolah itu menyangkut semua warga sekolah. Maka perilaku yang diharapkan adalah perilaku yang mencerminkan yang telah disepakati. Kedisiplinan dalam belajar digunakan untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tugas-tugas yang diberikan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, kedisiplinan membantu siswa untuk mengontrol tingkah laku yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Lanjut. Yang C, pertanyaan penelitian. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan penelitian. 1. Apa sajakah bentuk pelanggaran kedisiplinan pada siswa kelas 5 SDN 14/24? Apa sajakah? 2. Apa sajakah faktor penyebab pelanggaran kedisiplinan pada siswa kelas 5 SDN 14/24? Bagaimanakah penanaman kedisiplinan belajar pada siswa kelas 5 SDN 14/24? Yang keempat, apa kendala dalam penanaman kedisiplinan pada siswa kelas 5 SDN 14/24? Pembahasan. A. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Nana Soyid Samadinata tahun 2010 halaman 60 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. B. Subjek penelitian. Subjek penelitian Suharsini Arifin tahun 2005 halaman 88 menyatakan bahwa subjek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat, dan data variabel. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN 14/24 yang berjumlah 20 orang dan seorang guru kelas 5 SDN Negeri 14/24. C. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di sekolah yang berlokasi di SDN 14/24. Penelitian yang dilakukan di sekolah ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab pelanggaran kedisiplinan belajar siswa, penanaman kedisiplinan, serta kendala yang dihadapi penelitian ini dilaksanakan pada semester 1. D. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan pada kondisi alamiah atau natural setting. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Next. Instrumen pengumpulan data. Suharsini Arifunto tahun 2005 halaman 101 menyatakan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Lanjut. F. Kerangka berpikir. Menyusunkan kerangka atau teoritis dan pengajuan. 1. Pengkajian teori yang digunakan. 2. Pembahasan penelitian yang digunakan. Metodologi penelitian. 1. Tujuan penelitian. 2. Tempat dan waktu. 3. Metode penelitian. Hasil penelitian. 1. Variabel yang diteliti. 2. Teknik analisis data. 3. Kesimpulan dan analisis data. Oke. Teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Densen, Leci,
tahun 2002 halaman 178 membedakan 4 macam regulasi data sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, didik, dan teori. Teknik analisis data. Miles dan Gubernmen Sugiono tahun 2012 halaman 91 mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduction atau reduksi data, data display atau penyajian data, dan verification, drawing atau verification atau menarik kesimpulan atau verifikasi. Sekian materi